Baik, yang akan dibahas dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yaitu ada yang pertama, sudut dan ukurannya yang terdiri dari pengertian sudut dan ukuran sudut. Kedua, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ketiga, perbandingan sudut-sudut istimewa. Dan keempat, penerapan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Baik, pertama yaitu sudut dan ukurannya yang terdiri dari pengertian sudut dan ukuran sudut. Baik, pertama yaitu tentang pengertian sudut. Nah, bisa kita lihat teman-teman di sini ada gambar 1 dan 2. Nah, jika ruas garis OA dirotasikan dengan pusat O, OA akan pindah menjadi OB, sehingga terbentuk sudut AOB atau sudut O. Jadi, sudut adalah suatu daerah yang dibatasi oleh dua buah ruas garis yang titik pangkalnya sama. Ruas garis OA dan OB disebut kaki sudut, sedangkan O disebut titik sudut. Besaran suatu sudut dapat dinyatakan dengan simbol theta, alfa, beta, dan gamma. Dalam kajian geometris, sudut didefinisikan sebagai hasil rotasi dari sisi awal atau initial side ke sisi akhir atau terminal side. Jika rotasi dilakukan berlawanan arah dengan arah perputaran jarum jam, sudut theta disebut sudut positif. Jika sebaliknya, sudut theta disebut sudut negatif. Nah, contohnya itu seperti gambar di sini ya teman-teman. Yang A yaitu sudut bertanda positif, sedangkan gambar B yaitu sudut bertanda negatif. Dalam koordinat kartesius, jika sisi awal berimpit dengan sumbu X dan sisi terminal terletak pada salah satu kuadran pada koordinat kartesius, disebut sudut standar atau sudut baku. Jika sisi akhir berada pada salah satu sumbu pada koordinat tersebut, sudut ini disebut pembatas kuadran, yaitu 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Jika sudut yang dihasilkan sebesar alfa, maka sudut beta disebut sebagai sudut koterminal. Sudut-sudut koterminal adalah dua sudut ditempatkan pada posisi standar, memiliki sisi-sisi akhir atau terminal side yang berimpit. Nah, contohnya seperti yang ada di gambar. Yang gambar A yaitu sudut baku dan sudut koterminal. Nah, yang alfa ini yaitu dia sudut baku, sedangkan yang beta yaitu sudut koterminal. Nah, sedangkan yang di gambar B yaitu besar sudut pada setiap kuadran. Nah, ini contohnya. Gambarkanlah sudut-sudut baku di bawah ini dan tentukan posisi setiap sudut pada koordinat kartesius. Pertama yang A yaitu 30 derajat. Penyelesaiannya yaitu, nah seperti gambar yang ada di sini, yaitu karena 30 derajat itu merupakan positif, dan itu berarti bahwa rotasi merupakan berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, maka gambar koordinat kartesiusnya seperti ini. Jadi, sisi awal terletak pada sumbu X dan sisi akhir terletak di kuadran 1. Dan yang B yaitu min 45 derajat, dia merupakan negatif, maka rotasi merupakan searah dengan jarum jam. Maka seperti ini gambarnya. Dan sisi awal terletak pada sumbu X dan sisi akhir terletak di kuadran 4. Nah, selanjutnya yaitu ukuran sudut. Baik, pertama yaitu ukuran derajat. Besar sudut satu putaran dalam derajat adalah penuh 360 derajat. Hal ini berarti 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. Ukuran sudut yang lebih kecil daripada derajat adalah menit atau ditandakan seperti ini, petik 1 di atas, dan detik yaitu petik 2 di atas. Hubungan dan ukuran-ukuran sudut tersebut adalah sebagai berikut. 1 derajat sama dengan 60 menit, atau ditulis seperti ini. 1 menit sama dengan 60 detik, atau ditulis seperti ini. Kemudian, yaitu ukuran radian. 1 radian adalah besar sudut pusat busur lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari. Secara umum, jika panjang busur AB sama dengan S, sudut pusat lingkaran yang menghadap busur AB adalah theta sama dengan S per R. Nah, seperti di gambar, yaitu AB sama dengan S, maka tetanya sama dengan S per R. Dari hubungan tersebut diperoleh busur AB sama dengan R.
maka sudut AOB sama dengan 1 radian. Busur AB sama dengan 2R, maka sudut AOB sama dengan 2 radian. Busur AB sama dengan 3R, maka sudut AOB sama dengan 3 radian. Kemudian, rumus dari luas juring lingkaran yaitu luas juring AOB per luas lingkaran sama dengan panjang busur AB per keliling lingkaran. Nah, luas juring AOB per pi R kuadrat sama dengan S per 2 pi R. Luas juring AOB sama dengan setengah R kali S. Karena S sama dengan R theta, maka luas juring AOB sama dengan setengah R kuadrat theta. Contohnya yaitu, pertama, nyatakan sudut 48 derajat kesatuan radian. Penyelesaiannya, 48 derajat sama dengan 48 derajat kali pi per 180 derajat radian sama dengan 4 per 15 pi radian. Sama dengan 4 per 15 kali 3,14 radian sama dengan 0,837 radian. Kedua, nyatakan sudut 0,24 radian kesatuan derajat. Penyelesaiannya, 0,24 radian sama dengan 0,24 kali 180 derajat per pi. Sama dengan 0,24 kali 180 derajat per 3,14 sama dengan 13,76 derajat. Kemudian yang ketiga, sebuah baling-baling berputar dengan kecepatan 36 putaran per menit. Nyatakan kecepatan baling-baling tersebut ke dalam satuan. Pertanyaannya, A. Putaran per detik, B. Radian per menit, C. Radian per detik. Penyelesaiannya yaitu A. 36 putaran per menit sama dengan 36 kali 1 per 60 putaran per detik sama dengan 0,6 putaran per detik. Kemudian yang B yaitu 36 putaran per menit sama dengan 36 kali 2 pi radian per menit sama dengan 72 pi radian per menit. Kemudian yang C yaitu 36 putaran per menit sama dengan 36 kali 2 pi per 60 radian per detik sama dengan 1,2 pi radian per detik. Nah, kemudian nomor 4, carilah jari-jari lingkaran apabila panjang busurnya 16 cm dan besar sudut pusatnya 60 derajat. Penyelesaiannya, berdasarkan rumus sama dengan theta sama dengan S per R radian, maka R sama dengan R per theta. Kita harus mengubah theta sama dengan 60 derajat ke dalam bentuk radian. Theta sama dengan 60 derajat, maka theta sama dengan 60 derajat kali pi per 180 derajat sama dengan 1 per 3 pi. Maka R sama dengan S per pi sama dengan 16 per 1 per 3 pi sama dengan 48 pi. Sama dengan 48 per 3,14 sama dengan 15,3. Jadi, jari-jari lingkaran tersebut adalah 15,3 cm. Pembahasan selanjutnya yaitu yang kedua tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Suatu segitiga berlaku hubungan semakin besar suatu sudut, semakin panjang sisi yang dihadapinya. Sehingga pada segitiga siku-siku, sisi yang terpanjang adalah sisi yang dihadapi sudut siku-siku, yaitu sisi miring segitiga, seperti yang ada di gambar. Nah, dari segitiga ABC, siku-sikunya yaitu di B. Menurut sudut A, sisi AC disebut sisi miring segitiga. Sisi BC disebut sisi di depan sudut, dan sudut AB disebut sisi di samping sudut. Dan di sini untuk definisi sinus A, kosinus A, tangen A, kosekan A, sekan A, kotangen A bisa kita lihat seperti ini. Untuk sin A, yaitu depan per miring atau BC per AC. Untuk cos A yaitu samping per miring yaitu AB per AC, dan tan A yaitu depan per samping atau BC per AB. Kosek A yaitu miring per depan atau AC per BC, dan sek A yaitu miring per samping atau AC per AB, dan kotan A yaitu samping per depan atau AB per BC. Lalu dari definisi itu diperoleh hubungan kosek A sama dengan 1 per sin A, sek A sama dengan 1 per cos A, kotan A sama dengan 1 per tan A. Dan ingat teman-teman bahwa pada segitiga ABC berlaku teorema Pitagoras, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Contohnya, pertama yaitu diketahui segitiga PQR siku-siku di Q.
Jika PQ sama dengan 15 cm dan PR sama dengan 17 cm, hitunglah nilai sin A, cos A, tan A, sek A, kosek A, kotan A, dengan A adalah sudut antara PQ dan PR. Nah, marilah kita perhatikan gambarnya teman-teman. Nah, di sini PQ-nya yaitu 15, PR-nya 17. Nah, sedangkan QR-nya belum kita ketahui, maka kita cari QR-nya dengan menggunakan teorema Pythagoras. QR sama dengan akar PR kuadrat dikurangi PQ kuadrat sama dengan akar 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat menghasilkan 8 cm. Nah, sudah kita ketahui semuanya, semua sisinya. PQ-nya 15, PR-nya 17, dan QR-nya itu 8 cm. Maka jika kita sudah ketahui semua, tinggal kita masukkan atau kita operasikan ke dalam rumusnya. Sin alfa, cos alfa, tan alfa, sek alfa, kosek alfa, kotan alfa. Maka menghasilkan seperti ini. Dan yang kedua yaitu diketahui sin theta sama dengan 1/3. Tentukan nilai cos theta, tan theta, sek theta, kosek theta, dan kotan theta. Nah, di sini yang sudah kita ketahui yaitu depannya 1 dan miringnya 3. Yang belum kita ketahui sampingnya. Atau kita lambangkan dengan X, maka kita cari. X-nya sama dengan akar 3 kuadrat kurangi 1 kuadrat, maka menghasilkan 2 akar 2. Nah, sudah kita ketahui semuanya antara depan, samping, miring, maka kita operasikan ke dalam cos theta, tan theta, sek theta, kosek theta, dan kotan theta. Maka menghasilkan seperti ini. Dan pembahasan selanjutnya yaitu ketiga, perbandingan sudut-sudut istimewa. Baik, yang pertama yaitu perbandingan trigonometri sudut 30 derajat dan 60 derajat. Baiklah, marilah kita perhatikan gambarnya ya teman-teman. Di sini ada segitiga ABC, merupakan segitiga sama sisi karena semua sisinya sama, yaitu 2. Nah, dari segitiga sama sisi ini, kita bagi 2 menjadi segitiga siku-siku, yaitu menghasilkan segitiga DBC. Nah, segitiga DBC ini sudah kita ketahui CB-nya 2 dan DB-nya 1. Sedangkan CD-nya belum kita ketahui. Nah, maka kita cari CD-nya, maka CD sama dengan akar BC kuadrat dikurangi BD kuadrat. Sama dengan akar 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, maka menghasilkan akar 3. Dengan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, sudah kita ketahui semuanya, depan, samping, dan miringnya. Atau sudah kita ketahui semua sisinya antara DB, BC, dan CD. Maka tinggal kita operasikan atau kita masukkan ke dalam sin 30 derajat, cos 30 derajat, tan 30 derajat, sek 30 derajat, kosek 30 derajat, kotan 30 derajat, hingga menghasilkan seperti ini. Kemudian begitu pula dengan sin 60 derajat, cos 60 derajat, tan 60 derajat, sek 60 derajat, kosek 60 derajat, kotan 60 derajat, sehingga menghasilkan seperti ini. Selanjutnya yaitu yang kedua, perbandingan trigonometri sudut 45 derajat. Nah, marilah kita perhatikan gambarnya. Di sini ada segitiga siku-siku ABC. BC-nya diketahui 1, AB-nya juga 1. Lalu AC-nya belum kita ketahui, maka AC sama dengan akar AB kuadrat tambah BC kuadrat sama dengan akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, maka menghasilkan akar 2. Nah, sudah kita ketahui semuanya antara depan, samping, dan miring. Maka tinggal kita operasikan ke dalam sin 45 derajat, cos 45 derajat, tan 45 derajat, hingga seterusnya, dan menghasilkan seperti ini. Dan yang ketiga yaitu perbandingan trigonometri sudut 0 derajat dan 90 derajat. Nah, marilah kita perhatikan gambarnya. Nah, di sini yaitu ada titik A 1,0,
dan titik B 0,1, titik C min 1,0, titik D 0,-1. Nah, untuk menentukan nilai perbandingan sudut 0 derajat, digunakan titik A 1,0. Maka diperoleh X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0. Nah, kita cari R-nya, yaitu R sama dengan akar 1 kuadrat tambah 0 kuadrat, menghasilkan 1. Nah, setelah kita ketahui semuanya, X, Y, dan R, tinggal kita operasikan sehingga menghasilkan sin, cos, tan, sek, kosek, kotan 0 derajat seperti ini. Dan untuk menentukan nilai perbandingan sudut 90 derajat, kita gunakan titik B 0,1. Maka diperoleh X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Dan R-nya kita cari, R sama dengan akar 0 kuadrat tambah 1 kuadrat menghasilkan 1. Dan sudah kita peroleh, semuanya sudah kita ketahui X, Y, dan R, maka kita operasikan ke sin, cos, tan, sek, kosek, kotan 90 derajat sehingga menghasilkan seperti ini. Baik, selanjutnya teman-teman di sini ada nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa di kuadran 1. Ada di sini di tabel ini. Marilah kita perhatikan di sini ada sin 0 yaitu 0, sin 30 derajat yaitu setengah, hingga seterusnya. Dan contohnya yaitu pertama, diberikan suatu segitiga ABC siku-siku di B jika BC sama dengan 12 cm dan sudut C sama dengan 60 derajat. Hitunglah atau pertanyaannya, A panjang AB dan AC, B cos sudut A. Penyelesaiannya, nah, di sini yang sudah kita ketahui BC-nya 12 cm dan sudut C-nya yaitu 60 derajat. Maka cos 60 derajat sama dengan BC per AC. Maka setengah, kenapa setengah? Karena cos 60 derajat yaitu setengah. Sama dengan 12 per AC, maka AC sama dengan 12 per setengah, maka AC sama dengan 12 kali 2 sama dengan 24 cm. Dan tan 60 derajat sama dengan AB per BC, maka akar 3 sama dengan AB per 12, maka AB sama dengan 12 akar 3 cm. Jadi, panjang AB sama dengan 12 akar 3 cm, dan panjang AC sama dengan 24 cm. Dan B, yaitu cos sudut A sama dengan 12 akar 3 per 24 sama dengan setengah akar 3. Dan yang kedua yaitu, hitunglah nilai dari sin 60 derajat kali cos 45 derajat tambah tan 30 derajat kali sin 45 derajat. Nah, karena 60 derajat dan 45 derajat serta 30 derajat berada di kuadran pertama, maka kita menggunakan nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa di kuadran pertama. Maka menghasilkan sin 60 derajat yaitu setengah akar 3, cos 45 derajat yaitu setengah akar 2, dan tan 30 derajat yaitu 1/3 akar 3. Maka tinggal kita operasikan nilainya hingga menghasilkan seperti ini. Dan pembahasan selanjutnya yaitu yang keempat, penerapan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Baik, di sini ada permasalahannya yaitu dua siswa dengan sama yaitu 160 cm sedang berdiri memandang puncak tiang bendera di sekolahnya. Siswa pertama berdiri tepat 9 meter di depan siswa kedua. Jika sudut elevasi siswa pertama 60 derajat dan siswa kedua 30 derajat, dapatkah kita menghitung tinggi tiang bendera tersebut? Nah, seperti gambar di sini, ini ada tiang benderanya. Dan ini siswa pertama, dia berdiri tepat 9 meter di depan siswa kedua. Dan juga siswa pertama ini memiliki sudut 60 derajat dan siswa kedua ini 30 derajat. Dan penyelesaiannya yaitu, misalkan tempat berdiri tegak tiang bendera dan kedua siswa itu adalah suatu titik, ujung puncak tiang bendera, dan kepala kedua siswa itu diwakili oleh suatu titik. Permasalahannya, yaitu bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, di sini
ada gambar segitiga, yaitu untuk AC itu sebagai tiang bendera, dan DG itu sebagai tinggi siswa pertama, dan EF itu tinggi siswa kedua, serta DE yaitu jarak kedua siswa. Nah, jarak kedua siswa ini sudah diketahui juga sebelumnya bahwa 9 meter. Nah, berdasarkan gambar yang tadi diperoleh perbandingan tan 60 derajat sama dengan AB per BG. Maka AB sama dengan BG kali tan 60 derajat. Sama dengan BG kali akar 3. Sama dengan akar 3 BG. Kemudian, tan 30 derajat sama dengan AB per BF. Sama dengan AB per BG tambah 9. Maka AB sama dengan dalam kurung BG tambah 9 kali tan 30 derajat sama dengan dalam kurung BG tambah 9 kali 1/3 akar 3 sama dengan 1/3 akar 3 kali BG tambah 3 akar 3. Nah, ini sudah menghasilkan persamaan 1 dan persamaan 2. Dari tan 60 derajat itu menghasilkan persamaan pertama, tan 30 derajat yaitu sebagai persamaan kedua. Dari yang pertama dan kedua diperoleh akar 3 BG sama dengan 1/3 akar 3 BG tambah 3 akar 3. Maka 2/3 akar 3 BG sama dengan 3 akar 3. Maka BG sama dengan 3 akar 3 dibagi 2/3 akar 3 menghasilkan 9/2 sama dengan 4,5. Maka AB sama dengan akar 3 BG sama dengan akar 3 kali 4,5 sama dengan 4,5 akar 3 sama dengan 7,8. Dan AC sama dengan AB tambah BC sama dengan 7,8 tambah 1,6 sama dengan 9,4. Nah, sudah diketahui AC-nya, maka tinggi tiang bendera adalah 9,4 meter. Perbandingan trigonometri sudut di berbagai kuadran. A. Perbandingan trigonometri sudut di kuadran pertama, 0 derajat sampai 90 derajat, sedangkan besar sudut dalam satu putaran adalah 360 derajat. Seperti gambar berikut, dalam satu putaran yaitu 360 derajat, sudut dibagi menjadi 4 kuadran. Nah, seperti gambar berikut. Contoh pertama, diketahui grafik lingkaran dengan R sama dengan 1. Terdapat titik A merupakan titik potong garis dengan lingkaran pada kuadran 1. Sudut θ merupakan sudut lancip yang dibentuk jari-jari terhadap sumbu X. Misalnya θ sama dengan 60 derajat. Dengan demikian dapat dituliskan bahwa sin 60 derajat sama dengan AB per OA. Maka AB sama dengan OA dikali sin 60 derajat. Maka AB sama dengan 1 dikali setengah akar 3 dan hasilnya setengah akar 3. Kosinus 60 derajat sama dengan OB per OA, maka OB sama dengan OA dikali kosinus 60 derajat, maka OB sama dengan 1 dikali setengah sama dengan setengah. Jadi, koordinat titik A sama dengan setengah, akar 3. Contoh kedua, diketahui titik A setengah, akar 3 berada di kuadran 1. Jika titik A diputar pada 0 berlawanan dengan arah putaran jarum jam sejauh 90 derajat, titik A berada di kuadran 2. Perubahan titik A sejauh 90 derajat disajikan pada gambar berikut. Nah, jika sudut AOP sama dengan 60 derajat, sudut AOP sama dengan 60 derajat plus 90 derajat sama dengan 150 derajat. Akibatnya kita peroleh sudut TOA sama dengan 30 derajat. Perhatikan segitiga ATO. Segitiga ATO berada di kuadran 2,
Berarti OT bertanda negatif dan AT bertanda positif. Akibatnya sin 30 derajat sama dengan AT per OA, maka AT sama dengan OA dikali sin 30 derajat sama dengan 1 dikali setengah, hasilnya sama dengan setengah. Cos 30 derajat sama dengan min OT per OA, maka OT sama dengan min OA dikali cos 30 derajat sama dengan min 1 dikali setengah akar 3 sama dengan min setengah akar 3. Jadi koordinat titik A sama dengan min setengah akar 3, koma setengah. Akibatnya tan 30 derajat sama dengan AT per min OT sama dengan setengah per min setengah akar 3 sama dengan min 1 per akar 3 sama dengan min 1 per 3 akar 3. Sek 30 derajat sama dengan OA per min OT sama dengan 1 per setengah akar 3 sama dengan min 2 per akar 3 sama dengan min 2 per 3 akar 3. Kosek 30 derajat sama dengan OA per AT sama dengan 1 per setengah sama dengan 2. Koten 30 derajat sama dengan min OT per AT sama dengan setengah akar 3 per setengah sama dengan min akar 3. Dengan demikian diperoleh bahwa sin 60 derajat plus 90 derajat sama dengan sin 150 derajat sama dengan sin 180 derajat min 30 derajat sama dengan sin 30 derajat sama dengan setengah. Yang kedua, cos 60 derajat plus 90 derajat sama dengan cos 150 derajat sama dengan cos 180 derajat min 30 derajat sama dengan min cos 30 derajat sama dengan min setengah akar 3. Yang ketiga, tan 60 derajat per 90 derajat sama dengan tan 150 derajat sama dengan tan 180 derajat min 30 derajat sama dengan min tan 30 derajat sama dengan min 1 per 3 akar 3. Yang keempat, sek 60 derajat per 90 derajat sama dengan sek 150 derajat sama dengan sek 180 derajat min 30 derajat sama dengan min sek 30 derajat sama dengan min 2 per 3 akar 3. Yang kelima, kosek 60 derajat plus 90 derajat sama dengan kosek 150 derajat sama dengan kosek 180 derajat min 30 derajat sama dengan kosek 6 sama dengan kosek 30 derajat sama dengan 2. Yang keenam ada kotan 60 derajat plus 90 derajat sama dengan kotan 150 derajat sama dengan kotan 180 derajat min 30 derajat sama dengan min kotan 30 derajat sama dengan min akar 3. Selanjutnya, di perbandingan trigonometri sudut di kuadran pertama. Pada segitiga AOP berlaku sudut AOP sama dengan theta. Sin theta sama dengan Y per R. Cos theta sama dengan X per R. Tan theta sama dengan Y per X. Sek theta sama dengan R per X. Cosek theta sama dengan R per Y. Kotan theta sama dengan X per Y. Pada segitiga BOP berlaku sudut BOP sama dengan 90 derajat min theta. Sin 90 derajat dikurangi theta sama dengan BP per OP sama dengan X per R sama dengan kosinus theta. Selanjutnya ada cos 90 derajat min theta sama dengan OB per OP sama dengan Y per R sama dengan sin theta. Selanjutnya ada tan 90 derajat min theta sama dengan BP per OB sama dengan X per Y dan sama dengan kotan theta. Selanjutnya ada sek 90 derajat min theta sama dengan OP per OB sama dengan R per Y sama dengan kosek theta. Selanjutnya kosek 90 derajat min theta sama dengan OP per BP sama dengan R per X sama dengan sek theta. Selanjutnya ada kotan 90 derajat per theta. Kotan 90 derajat min theta sama dengan OB per BP sama dengan Y per X sama dengan tan theta.
Selanjutnya, perbandingan trigonometri sudut di kuadran kedua. Pada segitiga AOP berlaku sudut AOP sama dengan 180 derajat min theta. Sin 180 derajat min theta sama dengan Y per R sama dengan sin theta. Cos 180 derajat min theta sama dengan min X per R sama dengan min cos theta. Yang selanjutnya ada tan 180 derajat min theta sama dengan Y per min X sama dengan min tan theta. Sec 180 derajat min theta sama dengan R per min X sama dengan min sec theta. Selanjutnya cosec 180 derajat min theta sama dengan R per Y sama dengan cosec theta. Kotan 180 derajat min theta sama dengan min X per Y sama dengan min kotan theta. Selanjutnya yang ketiga, perbandingan trigonometri sudut di kuadran ketiga. Pada segitiga AOP berlaku sudut AOP sama dengan theta. Sin 180 derajat plus theta sama dengan min Y per R sama dengan min sin theta. Cos 180 derajat plus theta sama dengan min X per R sama dengan min cos theta. Tan 180 derajat plus theta sama dengan min Y per min X sama dengan tan theta. Sec 180 derajat plus theta sama dengan R per min X sama dengan min sec theta. Cosec 180 derajat plus theta sama dengan R per min Y sama dengan min cosec theta. Kotan 180 derajat plus theta sama dengan min X per min Y sama dengan kotan theta. Selanjutnya, perbandingan trigonometri sudut di kuadran keempat. Sudut AOP sama dengan 360 derajat min theta. Sin 360 derajat min theta sama dengan min Y per R sama dengan min sin theta. Cos 360 derajat min theta sama dengan X per R cos theta. Tan 360 derajat sama dengan tan 360 derajat min theta sama dengan min Y per X sama dengan min tan theta. Sec 360 derajat min theta sama dengan R per X sama dengan sec theta. Cosec 360 derajat min theta sama dengan R per min Y sama dengan min cosec theta. Kotan 360 derajat min theta sama dengan X per min Y sama dengan min kotan theta. Selanjutnya, perbandingan trigonometri untuk sudut yang lebih dari 360 derajat atau sudut negatif. Karena sudut satu putaran 360 derajat, maka sudut yang lebih dari 360 derajat atau negatif dapat diselesaikan dengan rumus berikut. Sin K dikali 360 derajat plus theta sama dengan sin theta. Cos K dikali 360 derajat plus theta sama dengan cos theta. Tan K dikali 360 derajat plus theta sama dengan tan theta. Sec K dikali 360 derajat plus theta sama dengan sec theta. Cosec K dikali 360 derajat plus theta sama dengan cosec theta. Kotan K dikali 360 derajat plus theta sama dengan kotan theta. Selanjutnya ada contoh soal. Diketahui sin theta sama dengan min 3/5 theta di kuadran 4. Nah, tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri yang lain. Sudut theta terletak di kuadran 4. Dengan teorema Pythagoras diperoleh panjang sisi di depan sudut. X sama dengan akar 5 pangkat 2 dikurangi min 3 pangkat 2 sama dengan akar 25 dikurangi 9 sama dengan akar 16 sama dengan 4. Di kuadran 4 maka X positif, jadi X sama dengan 4.
Perbandingan trigonometri yang lain, cos theta sama dengan 4/5. Selanjutnya tan theta sama dengan min 3/4 sama dengan min 3/4. Sek theta sama dengan 5/4. Kosek theta sama dengan 5/min 3. Kotan theta sama dengan 4/min 3 sama dengan min 4/3. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aturan sinus dan kosinus serta luas segitiga. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang aturan sinus. Nah, untuk rumusnya sendiri, aturan sinus itu rumusnya adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, rumus ini berlaku jika diketahui yang pertama itu apabila diketahui dua sudut dan sembarang sisi. Dan yang keduanya yaitu dua sisi dan satu sudut di depan salah satu sisinya. Nah, langsung ke contoh soalnya aja ya teman-teman. Yang pertama itu adalah tentukan panjang A dari segitiga di bawah ini. Nah, segitiganya itu segitiga ABC. Nah, ini kita tahu ya, sisi B-nya itu 12 cm, sisi A-nya yang ditanya, dan kita mempunyai sudut A sebesar 60 cm, dan sudut B sebesar 45 cm. Nah, yang keduanya yaitu pada segitiga ABC diketahui A-nya sama dengan 8, B-nya sama dengan 4 akar 2 cm, dan sudut A-nya sama dengan 45 derajat. Maka sudut B-nya adalah, nah nomor 2 ini kita mencari tahu berapa besar sudut B-nya. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu karena tadi diketahuinya apa di nomor 1 itu? Diketahuinya itu dua sudut dan satu sisi. Maka soal yang tadi itu berlaku untuk menggunakan aturan sinus. Nah, berarti karena tadi diketahuinya sudut A sama sudut B dan panjang sisi B, maka rumusnya yang kita pakai itu adalah A per sin A sama dengan B per sin B. Karena kita mau mencari A-nya. Yang ditanya itu A-nya berapa. Nah, kita substitusiin yang tadi itu. Karena A-nya yang dicari, kita misalin aja atau tetap aja kita tulisnya dengan A. Nah, karena sin A-nya itu, sudut A-nya kan sebesar 60. Jadi sin 60. Panjang B-nya 12 dan sudut B-nya sebesar 45 derajat. Nah, baru kita ubah nih sin 60-nya itu sama dengan setengah akar 3 dan sin 45-nya itu sama dengan setengah akar 2. Nah, setelah ini kita kali silang. A-nya dikali dengan setengah akar 2 dan setengah akar 3-nya dikali 12. Seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi A-nya ini kan kita mau mencari A, berarti harus A sama dengan. Nah, karena kita mau mencari A, otomatis kita harus menghilangkan yang si setengah akar 2-nya kan. Karena ini bentuknya perkalian, berarti inverse dari perkalian itu apa? Pembagian. Jadi kita boleh membaginya. Nah, 12 dikali setengah akar 3 itu yaitu 6 akar 3. Nah, jadi A-nya sama dengan 6 akar 3 dibagi setengah akar 2. Nah, jadi ketemu 12 akar 3 per akar 2. Kenapa bisa demikian? Karena 6 akar 3-nya ini bisa juga diubah menjadi kali 2 per akar 2. Jadinya 12 akar 3 per akar 2. Nah, karena penyebutnya ini akar, jadi kita harus rasionalkan dengan akarnya itu sendiri. Seperti ini merasionalkannya ya. Lalu kita ketemu hasilnya 12 akar 6 per 2. Nah, kita bisa sederhanakan kan, jadi 6 akar 6. Jadi, panjang sisinya adalah 6 akar 6 cm. Nah, selanjutnya itu adalah penyelesaian nomor 2. Nah, di nomor 2 tadi, itu soalnya adalah diketahuinya apa? Dua sisi dan satu sudut. Nah, jadi kita bisa pakai aturan kosinus. Pakainya sama, karena tadi yang diketahuinya sisi A dan sisi B, dan sudutnya itu yang diketahui sudut A, jadi kita bisa pakai rumus A per sin A sama dengan B per sin B.
Nah, karena panjang sisinya A-nya itu adalah 8, panjang sisi B-nya adalah 4 akar 2, dan sudut A-nya sebesar 45 derajat. Tadi yang ditanya apa? Sudut B-nya itu berapa? Jadi sin B-nya kita diamkan seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kayak tadi juga kita kalikan silang. Jadinya, nah sebelum dikaliin silang, kita harus mencari tahu dulu sin 45-nya itu berapa. Sin 45 itu adalah setengah akar 2. Nah, setelah kita tahu nilainya, mari kita kali silangkan. Jadinya, 8 dikali sin B, 8 kali sin B, dan setengah akar 2 dikali 4 akar 2. Nah, karena kita mau mencari sin B-nya, maka kita tulis sin B sama dengan. Nah, kenapa ini ujug-ujug bisa 4? Karena ini kan setengah dikali setengah akar 2 dikali 4 akar 2. Jadinya kan setengah dikali 4 berapa? 2. Nah, akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, kenapa ini jadi per 8? Karena kan di samping sin B-nya ini bentuknya perkalian ya. 8 dikali sin B. Nah, berarti inversnya apa? Pembagian. Jadi sin B-nya itu sama dengan 4 per 8. Atau kita bisa sederhanakan menjadi sin B-nya itu setengah 1 per 2 atau 1 per 2. Nah, karena kita yang dicari itu sudutnya, jadi kita harus mencari tahu sin berapakah yang hasilnya setengah, yaitu sin 30. Jadi besar sudutnya itu 30. Atau kita bisa mencari dengan cara pakai arc sin pangkat min 1B. Jadi ini pakai kalkulator ya teman-teman. Jadi kita klik di kalkulatornya itu seperti ini bentuknya, nanti keluar hasilnya 30 derajat. Jadi besar sudut B-nya adalah 30 derajat. Selanjutnya kita ke pembahasan yaitu aturan sinus. Nah, untuk rumus aturan sinus itu seperti ada yang di tabel ini ya teman-teman. Kalau kita mau mencari A, berarti kita pakai A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangin 2B dikali C dikali cos A. Begitupun selanjutnya ya teman-teman. Nah, ada aturannya juga. Rumus ini bisa digunakan apabila diketahui yang pertama itu apa? Dua sisi dan satu sudut diapit kedua sisi tersebut. Jadi kalau ada dua sisi dan satu sudut diapit sama kedua sisinya itu baru kita bisa pakai aturan sinus. Nah, yang kedua itu apa? Diketahui ketiga sisinya. Langsung ke contoh soal ya teman-teman. Nah, di sini ada yang pertama itu soalnya untuk memperpendek lintasan A menuju C melalui B. Dibuat jalan pintas dari A langsung ke C. Jika AB sama dengan A dan BC sama dengan 3A dan sudut B sama dengan 120 derajat, maka panjang jalur pintas AC adalah. Nah, terus yang keduanya itu apa? Pada segitiga PQR diketahui PR-nya sama dengan 8 cm, PQ-nya sama dengan 5 cm, dan QR-nya sama dengan 7 cm. Nah, tentukan besar sudut Q-nya. Nah, selanjutnya kita ke pembahasannya ya teman-teman. Yang pertama itu pembahasan mengenai nomor 1. Nah, kita misalin dulu. Misalin di sini A-nya sama dengan X. Kenapa dimisalin A sama dengan X? Karena kan nanti di rumusnya itu ada variabel A-nya gitu ya. Jadi kita agar mempermudah, kita ubah A-nya itu sama dengan X. Jadi AB-nya itu panjang AB atau sisi C-nya itu sama dengan X dan BC atau sisi A itu sama dengan 3X. Karena kita mau mencari si B-nya, panjang sisi B-nya, jadi kita pakai rumusnya B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangin 2AC dikali cos B. Nah, tadi kan udah diketahui ya, sudut B-nya itu sebesar 120. Jadi kita substitusiin cos-nya itu sebesar 120. Nah, karena di sini tadi tuh panjang sisi A-nya apa? 3X kan, berarti 3X dikuadratkan. Nah, kenapa ini harus ditanda kurungin? Karena agar kuadratnya ini punya 3 dan si X-nya. Kalau misalkan nggak pakai kurung nanti gimana? Nanti dianggapnya cuma X-nya doang yang kuadrat. Sedangkan nilai A-nya itu sama dengan 3
X. Nah, ditambah C-nya sama dengan X kan, jadi X kuadrat dikurangin 2 dikali 3X dikali X dikali cos 120. Nah, cos 120 itu sama dengan berapa? Sama dengan min setengah. Nah, kita operasi ini 3X kuadrat, berarti 3 dikuadratkan sama dengan 9, X dikuadratkan sama dengan X kuadrat, ditambah X kuadrat dikurangin 2 dikali 3X sama dengan 6X dikali X lagi, jadi 6X kuadrat dikali min 1/2, karena nilai dari cos 120-nya ini ya teman-teman. Nah, kita bisa kalikan kan si ini nih, jadinya 3X kuadrat. Kenapa 3X kuadrat? Karena min 6X kuadrat dikali min setengah itu sama dengan 3X kuadrat. Nah, setelah itu kita jumlahkan semuanya. Kenapa bisa dijumlahkan? Karena di sini variabelnya sama, yaitu X kuadrat. Dan nilai pangkatnya pun sama. Jadi bisa dikalikan. Ditambahin. Nah, karena kita mau mencari si B-nya, otomatis kita harus ngilangin kuadratnya kan, dengan cara apa? Dengan cara diakarkan. Nah, akarnya itu adalah B sama dengan akar 13 dikali akar X kuadrat. Nah, kenapa ini bisa dipisah? Karena kan ini bentuknya akar 13X kuadrat. Nah, sebenarnya bisa aja kita langsung keluarin X-nya. Tapi kita jabarin dulu nih kan. Jadi ini punya dua suku gitu. Jadi 13 dan X kuadrat. Nah, kita pisah. Akar 13 dikali akar X kuadrat. Karena X kuadrat diakarin itu adalah X. Jadi B-nya sama dengan X akar 13. Karena tadi itu dimisalin, X-nya itu sama dengan A, jadi kita di sini juga harus diubah. Jadi B-nya itu sama dengan A akar 13. Jadi panjang jalur lintasan AC adalah A akar 13 cm. Selanjutnya kita ke pembahasan nomor 2. Nah, untuk nomor 2 ini kita diketahuinya itu PR. Panjang PR-nya itu atau sisi Q-nya itu 8 cm. PQ-nya atau sisi R-nya itu 5 cm dan QR atau sisi P-nya itu sama dengan 7 cm. Nah, kita pakai rumusnya cos X, cos Q maksudnya. Kenapa pakai cos Q? Karena kita kan mau mencari sudut Q, jadi kita pakai rumus yang ini ya teman-teman. Nah, kita substitusi ini, P-nya berapa, R-nya berapa, Q-nya berapa, gitu kan. Jadi, cos X sama dengan 7 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurangin 8 kuadrat. Nah, 2 dikali P dikali R. R-nya 5 dan P-nya sama dengan 7. Nah, kita bisa langsung operasikan ya. Jadinya cos Q-nya sama dengan 49 ditambah 25 dikurangin 64/70. Jadi, cos Q-nya sama dengan 1/7. Nah, untuk mencari, karena nilai dari cos 1/7 itu nggak ada di sudut istimewa, kan? Jadi, kita pakai kalkulator. Pakainya arch cos pangkat negatif 1 dikali 1/7 sama dengan 81,8 derajat. Jadi, besar sudut Q adalah 81,8 derajat. Nah, ke pembahasan selanjutnya yaitu ada luas segitiga. Nah, untuk mencari luas segitiga itu ada 3 ketentuannya. Yang pertama, jika diketahui 2 sisi dan 1 sudut, maka pakai rumusnya yang ini. Nah, teman-teman bisa baca ya. Dan yang kedua, apabila jika diketahui 3 sisinya, berarti pakai rumus yang ini. Dan yang terakhir, apabila diketahui 2 sudut dan 1 sisi, maka pakai rumus yang ini. Nah, teman-teman bisa menghafal rumus-rumus ininya ya. Nah, lanjut ke contoh soal. Yang pertama, yaitu pada segitiga PQR diketahui PQ sama dengan QR sama dengan 8 cm jika besar sudut P-nya sama dengan 75 derajat, maka luas segitiga PQR-nya adalah, nah untuk nomor 1 ini apa yang diketahui? 2 sisi dan 1 sudut. Nah, kita udah ketahuan kan ini kira-kira segitiga apa? Segitiga sama kaki karena 2 sisinya itu sama dengan
nilainya sama. Nah, nomor 2, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB-nya sama dengan 6 cm, sudut A-nya 30 cm, sudut C-nya 120 cm. Tentukan luas segitiga ABC. Nah, untuk nomor 2 ini diketahuinya apa? 1 sisi dan 2 sudut. Lanjut ke pembahasannya. Pembahasan nomor 1. Yaitu diketahuinya apa? R-nya sama dengan 8 cm dan P-nya sama dengan 8 cm dan sudut P-nya sama dengan 75 cm. Karena yang diketahuinya sisi P sama R, maka kita pakai rumusnya L sama dengan setengah PR sin Q. Nah, karena di sini kan yang ditanya apa? Harus pakai sin Q kan, sedangkan kita punya sudutnya itu kita punyanya apa? Sudut P, bukan sudut Q. Otomatis kita harus mencari tahu sudut Q-nya itu berapa. Dengan cara kita mencari sudut Q-nya itu sama dengan sudut segitiga dikurangin sudut P ditambah sudut R. Nah, sudut segitiga kan sebesar 180. Sedangkan sudut P-nya 75, sudut R-nya kenapa 75? Karena dia sama kaki ya teman-teman, jadinya sama-sama 75. Kita tahu sudut Q-nya itu sebesar 30 derajat. Karena kita sudah tahu besar sudut Q-nya itu berapa, baru kita substitusiin P-nya berapa, R-nya berapa, dan sin Q-nya berapa. Jadi L sama dengan setengah PR sin Q sama dengan setengah dikali 8 dikali 8 dikali sin 30. 30 dari mana? Dari besar sudut Q-nya, yaitu 30 derajat. Nah, kita operasiin. Setengah dikali 8 kan 4. 4 dikali 8 sama dengan 32. Dan sin 30 itu sama dengan 1/2. Jadi luasnya itu sama dengan 16 cm. Jadi luas segitiga PQR adalah 16 cm. Selanjutnya adalah penyelesaian nomor 2, yaitu diketahui AB-nya itu sama dengan 6 cm, sudut A-nya sebanyak 30 derajat, dan sudut C-nya 120 derajat. Karena di soal diketahuinya 2 sudut dan 1 sisi, maka pakai rumusnya mencari luasnya itu sama dengan C kuadrat sin A sin B per 2 sin A ditambah B. Karena kan di sininya adanya cuma sudut A dan sudut C ya, berarti kita harus mencari tahu sudut B-nya itu sebesar apa gitu atau seberapa. Nah, untuk mencari sudut B-nya itu keseluruhan sudut segitiga dikurangin yang diketahuinya, yaitu 30 ditambah 120. Jadinya sudut B-nya adalah 180 dikurangin 150. Jadi sudut B sama dengan 30 derajat. Nah, baru kita substitusiin ke rumusnya, yaitu C-nya 6 kuadrat sin 30 dikali sin 30 per 2 sin 30 ditambah 30. Luasnya sama dengan 6 kuadrat kan 36, dan sin 30 itu setengah. Dan kan ini sin 30 ditambah 30, jadi sin 60 kan. Sin 60 itu berapa? Setengah akar 3. Baru kita bisa operasiin, jadinya 36 dikali setengah sama dengan 9, dan 2 dikali setengah akar 3 sama dengan akar 3. Karena penyebutnya akar 3, jadi kita harus rasionalin. 9 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Jadi 9 per 3 akar 3. Dan 9 per 3 kan bisa disederhanakan, jadinya 3 akar 3 cm. Jadi luas segitiga ABC adalah 3 akar 3 cm. Selanjutnya ada fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri berdasarkan lingkaran satuan. Lingkaran satuan adalah lingkaran dengan jari-jari satuan yang berpusat di titik asal, yang memiliki persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Misalkan A adalah titik 1,0 dan alfa adalah sembarang bilangan positif. Maka terdapat satu titik P, x, y pada lingkaran sedemikian rupa sehingga panjang busur AP yang diukur menurut arah berlawanan dengan putaran jarum jam dari A sepanjang lingkaran satuan sama dengan alfa.
Jika A kurang dari 0, lingkaran ditelusuri dengan searah putaran jarum jam sehingga terdapat tepat satu titik P pada lingkaran sedemikian sehingga panjang yang diukur searah putaran jarum jam dari A adalah alfa. Jadi berdasarkan uraian di atas diperoleh sin alfa sama dengan Y per R alfa. Sin alfa sama dengan Y per R sama dengan Y per R sama dengan Y. Kosinus alfa sama dengan X per R sama dengan X per R sama dengan X. Tan alfa sama dengan Y per X. Selanjutnya grafik fungsi trigonometri. Grafik fungsi trigonometri dapat digambarkan dengan dua cara, yaitu menggunakan tabel dan menggunakan lingkaran satuan. Yang pertama menggambarkan grafik fungsi trigonometri menggunakan tabel. Berikut langkah-langkah menggambarkan grafik fungsi trigonometri menggunakan tabel. Yang pertama, buat tabel yang menyatakan hubungan antara X dan Y sama dengan Fx. Pilihlah nilai sudut X sehingga nilai Y sama dengan Fx dengan mudah dapat ditentukan. Yang kedua, titik-titik X, Y yang diperoleh pada langkah 1 digambarkan pada bilangan kartesius. Yang ketiga, hubungkan titik-titik pada langkah 2 dengan kurva yang mulus. Pada segitiga OMP diperoleh pada gambar berikut seperti ini. Yang B menggunakan grafik fungsi trigonometri menggunakan lingkaran satuan seperti gambar berikut. Selanjutnya ada amplitudo dan periode. Secara umum, fungsi trigonometri, sinus, kosinus, dan tangen dapat dinyatakan sebagai berikut. A fungsi sinus, Fx sama dengan Y sama dengan A sin K, X lebih dari A plus C. Fungsi kosinus, Fx sama dengan Y sama dengan A cos K, X lebih dari A plus C. Sedangkan fungsi tangen, Fx sama dengan Y sama dengan A tan K, X lebih dari A plus C. A adalah amplitudo yang digunakan untuk menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi. Nilai maksimum dan minimum fungsi dirumuskan sebagai gambar berikut. Nah, nilai K digunakan untuk menentukan periode grafik fungsi yang dirumuskan sebagai periode T. Periode grafik adalah tentang pengulangan bentuk grafik. Untuk fungsi sinus dan kosinus, itu periodenya adalah T sama dengan 360 derajat per K, atau T sama dengan 2R per K. Sedangkan untuk fungsi tangen, periodenya adalah T sama dengan 180 derajat per K, atau T sama dengan R per K. Bentuk X lebih dari A menyatakan pergeseran grafik sejauh A ke kiri atau ke kanan. Bentuk X plus A berarti grafik bergeser sejauh A ke kiri. Sedangkan X min A berarti grafik bergeser ke arah kanan sejauh A.